Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yulianti dengan NIM 601200005 dari Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Syarifudin Jambi. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah BK Anak dan Remaja yang diampu oleh Bapak Ridwan MPC Psikolog. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang intervensi pendekatan psikoanalisa untuk BK Anak dan Remaja. Poin yang pertama, sejarah pendekatan psikoanalisa untuk BK Anak dan Remaja. Pendekatan psikoanalisa ini dikembangkan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Psikoanalisa ini mulai dikenalkan oleh Freud pada buku pertamanya, yaitu Penafsiran Atas Mimpi pada tahun 1900. Pendekatan psikoanalisa ini adalah teori yang menekankan analisis terhadap struktur kejiwaan yang terdiri dari id, ego, dan superego. Yang pertama itu id. Id itu adalah sesuatu yang muncul yang harus dapat terpenuhi, dan id bekerja berdasarkan prinsip kepuasan diri sendiri. Yang kedua ini ego. Ego adalah sistem kesadaran manusia yang bertugas untuk memuaskan id dengan cara yang disetujui oleh superego. Yang ketiga, superego. Superego ini adalah aspek sosiologis yang mencerminkan nilai-nilai moral yang biasanya berisi perilaku yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan. Poin yang kedua, hubungan BK terhadap intervensi pendekatan psikoanalisa pada anak dan remaja. Psikoanalisa ini adalah cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya. Psikoanalisa memiliki 3 penerapan, yaitu yang pertama, suatu metode penelitian dari pemikiran. Yang kedua, suatu ilmu pengetahuan sistematis mengenai perilaku manusia. Dan yang ketiga, suatu metode perlakuan terhadap penyakit psikologis atau emosional. Nah, dalam cakupan yang luas dari pendekatan psikoanalisa ini, setidaknya ada 20 orientasi teoretis yang mendasari teori tentang pemahaman aktivitas mental manusia dan perkembangan manusia. Antara lain adalah teori Freud. Karena apa? Karena teori ini dipercaya bahwa masalah seseorang itu dapat ditelusuri dari konflik yang belum diselesaikan, dari fase-fase tertentu, yaitu dari masa kanak-kanak dan remaja yang disebabkan oleh fantasi yang berasal dari mereka sendiri. Poin yang ketiga, strategi intervensi pendekatan psikoanalisa. Ada beberapa strategi pendekatan psikoanalisa yang bisa digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama, adaptasi, yaitu adanya pendekatan psikoanalisa, misalnya seorang anak merupakan orang yang mudah bercengkrama dan bercanda dengan orang seusianya dibanding dengan orang yang lebih tua. Jelas pastinya seorang anak tersebut pasti akan lebih mudah beradaptasi dan mengobrol serta mampu membuat interaksi yang baik. Yang kedua, mendapatkan teman, yaitu ketika seorang klien mendapatkan teman, maka dalam psikologi sosial ia sedang membangun link atau orang yang dirasa sama baik dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Makanya teman itu bisa mempengaruhi hal baik atau buruknya seseorang. Yang ketiga, karakter sosial, yaitu masalah selanjutnya yang bisa diselesaikan menggunakan pendekatan psikoanalisa. Biasanya masalah ini hanya perbedaan karakter saja yang membuat banyak orang salah paham sehingga terjadilah pertengkaran. Jika seorang tersebut adalah orang yang dewasa, pasti akan menyelesaikan baik-baik dan mengonfirmasi ulang pendapat serta masalah yang sebenarnya. Yang keempat, penyelesaian masalah, yaitu menyelesaikan masalah bukanlah sesuatu hal yang mudah karena setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga ketika terlibat dalam suatu masalah bukannya selesai malah tambah keruh.
menyelesaikan masalah itu tergantung pada niat orang tersebut. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.